Hari ini kita akan berjalan-jalan sejenak menyusuri pelataran Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, salah satu masjid paling mulia bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah. Kalau kita berdiri di pelataran Masjid Nabawi, suasana tenang akan langsung terasa. Payung-payung raksasa yang bisa terbuka dan tertutup menaungi para jamaah dari panas teriknya matahari. Saat azan berkumandang, suara merdu muazin menggema ke seluruh penjuru kota Madinah. Rasanya hati ini seakan diajak untuk terus beribadah. Namun, tahukah sahabat, di sekitar Masjid Nabawi ada beberapa masjid bersejarah yang sangat erat kaitannya dengan perjuangan dan kehidupan Rasulullah SAW. Mari kita kenali satu persatu. Yang pertama adalah Masjid Al-Ghamamah. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, sekitar 300 meter ke arah barat daya, berdiri sebuah masjid kecil yang sangat bersejarah, yaitu Masjid Al-Ghamamah. Nama Al-Ghamamah sendiri berarti awan. Masjid ini diyakini sebagai tempat di mana Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan, dan saat beliau berdoa turunlah awan yang menaungi, hingga kemudian Allah turunkan hujan. Dari situlah masjid ini dikenal sebagai Masjid Al-Ghamamah. Selain itu, di tempat ini pula Rasulullah SAW sering melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada sebuah bangunan yang disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Apa itu Al-Ghamamah? Ada Al-Ghamamah, ada Ali, dan di sana itu ada Abu Bakar. Nah, di situ adalah Masjid Ghamamah. Ghamamah sendiri itu artinya adalah mendung. Kenapa kok dikatakan mendung? Dulu ketika di Madinah itu ada musim kering. Saking keringnya itu bertanam gitu, gagal semua. Saking gagalnya itu mengadu kepada Rasulullah, minta didoakan. Akhirnya Rasulullah itu sholat beserta penduduk Madinah. Sholat namanya itu sholat istisqa, minta hujan. Ketika Rasulullah itu sholat di sana dan Rasulullah berdoa bersama-sama, di sini gelap, hitam dan hujan. Saking hujannya itu ada yang mengatakan sampai banjir di sini, Bapak dan Ibu. Jadi ini kayak cincin yang berbunga itulah Masjid Rasulullah. Nah, di sini Rasulullah itu mengapa kok memilih Ghamamah untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Karena di sini adalah tanah luas. Nah, jadi kalau khutbah itu sangat kuat. Rasulullah sholatnya di sini. Yang membedakan Raudhah itu tiangnya itu ada 5 bunganya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sholat 2 Id di situ, Idul Fitri dan Idul Adha. Mengapa Rasulullah tidak sholat di masjidnya, yaitu di Nabawi sana? Karena ukurannya kecil. Jadi Raudhah itu di antara rumahku dan mimbarku, itulah taman-taman surga, itulah Masjid Rasulullah. Ukurannya itu kecil, Bapak dan Ibu. Kalau nggak salah 50 kali 50 ya. Nah, jadi tiang keempat itu 1, 2, 3, 4. Di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika Rasulullah itu sholat di sana dan Rasulullah berdoa bersama-sama, di sini gelap, hitam dan hujan. Saking hujannya itu ada yang mengatakan sampai banjir begini, Bapak. Makanya sampai sekarang disebut dengan Masjid Al-Ghamamah atau yang masjid mendung. Yang kedua adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Tidak jauh dari Masjid Al-Ghamamah ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid ini dibangun di tempat di mana Abu Bakar pernah melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Walaupun ukurannya tidak besar, masjid ini menyimpan jejak sejarah kepemimpinan sahabat paling mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Di dekatnya juga ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Masjid ini dipercaya sebagai tempat di mana Sayyidina Ali pernah menunaikan sholat Idul Adha. Walaupun sederhana, masjid ini mengingatkan kita pada keberanian dan keteguhan Ali bin Abi Thalib sebagai menantu sekaligus sahabat setia Rasulullah SAW. Selanjutnya ada Masjid Umar bin Khattab. Tak jauh dari sana ada Masjid Umar bin Khattab. Lokasinya tidak begitu besar, namun masjid ini diyakini sebagai tempat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah melaksanakan sholat Id. Dari sini kita melihat betapa para sahabat Rasulullah SAW selalu mengikuti sunnah beliau, termasuk dalam melaksanakan ibadah di tempat-tempat yang pernah beliau contohkan. Lalu ada Masjid Bilal bin Rabah yang dinamai sesuai nama sahabat mulia muadzin pertama dalam Islam. Masjid ini dibangun untuk mengenang Bilal yang suaranya
suaranya menggetarkan hati ketika mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah adalah sosok yang begitu teguh menjaga imannya meskipun disiksa berat oleh kaum Quraisy di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Ketika kita berada di pelataran Masjid Nabawi, bukan hanya merasakan keindahan bangunan saja, tapi kita juga sedang berada di tengah lingkaran sejarah Islam. Setiap langkah yang kita ayunkan di sekitarnya seakan mengingatkan kita pada perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang penuh pengorbanan. Bayangkan, dari tempat-tempat kecil seperti Masjid Al-Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Umar, hingga Masjid Bilal, kita belajar bahwa Islam bukan sekedar ritual ibadah, tapi juga sejarah perjuangan, persaudaraan, dan ketaatan yang diwariskan untuk kita. Maka, kalau sahabat berkesempatan mengunjungi Madinah, sempatkanlah untuk berkeliling ke masjid-masjid kecil di sekitar Nabawi ini, karena setiap masjid menyimpan cerita yang akan membuat hati kita semakin dekat dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga perjalanan singkat kita menyusuri pelataran Masjid Nabawi dan masjid-masjid di sekitarnya ini menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW sekaligus menumbuhkan semangat untuk lebih taat dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen Masjid Putih, Masjid Ali, yang insya Allah akan ada anak, kita akan buat masjid yang sama seperti di Kota Padang. Amin.